yang limang buah wasiatnya niyu wasiat le Nabi Allah Adam ba anak-anak Nabi Allah Adam dan niyu wasiat kepada bandum seluruh zuriat Nabi Allah Adam termasuk getanyo yang hadir di subuh yang mulianya. Yang wasiat tersebut diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Imam Nasri bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi pada halaman 126 ini kitabnya cetakan DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan, terutama sekali kepada seluruh guru-guru kita yang telah berhadir pada subuh yang sangat mulia ini. Seterusnya yang sama-sama kita muliakan kepada imam besar masjid, panitia kemakmuran masjid, dan umumnya kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan kaum muslimah sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semari kita beriktikaf di dalam rumah Allah. Mari pada kesempatan yang sangat mulia ini sama-sama kita mengulang kaji sedikit pelajaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pelajaran yang kita ulang pada subuh yang mulia ini hendaknya Allah Subhanahu wa taala neridha kepada ketiban bandung yang telah berhadir pada subuh yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bandung getanyo yang kana pelahi li Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan dunia yang fananyo. Bandung getanyo sangat mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Sehingga setiap waktu sabi-sabi ligitanyo tam doa ba Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Nabi kepada kamu hidup di dunia berhasanah, berbahagia ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan Nabi kepada kamu hidup di akhirat berhasanah, bujroh, berbahagia ya Allah. Wa qina azabannar, dan berlepah kamu daripada azab api neraka. Artinya Abu, Tungku, dan umi-umi sekalian, seluruh kita yang telah hidup di dunia ini mandum getanyo sangat mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersaadah di dunia dan bersaadah di akhirat. Maka mari pada kesempatan yang sangat mulianya sama-sama kita perhatikan limang buah wasiat Nabi Allah Adam terhadap anak-anak Nabi Allah Adam dan limang buah wasiatnya oleh Nabi Allah Adam. Niyu wasiat kepada bandum zuriat Nabi Allah Adam termasuk getanyo ni bak subuh yang mulia. InsyaAllah dengan limang buah wasiatnya getanyo akan menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segolom li getanyo tak ceritakan limang buah wasiat Nabi Allah Adam. Namun terlebih delay, mari sama-sama kita kalon lebih dekat siapakah Nabi Allah Adam itu. Nabi Allah Adam umi Abu, beliau adalah merupakan nek agam getanyo. Segohlom Allah Subhanahu wa taala neputran Nabi Allah Adam kena udunya.
Terlebih dile Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Allah Adam di dalam syurga. Trip Nabi Allah Adam di dalam syurga. Dodo Nabi Allah Adam nekalon sepasang cicim yang tengah di bercanda tawa, yang tengah di bahagia-bahagia, yang tengah di senang-senang. Sehingga terserih di dalam hati Nabi Allah Adam pun kalau seandainya gopnyan ada nangon, maka gopnyan juga akan merasakan kebahagiaan lagi yang dirasakan oleh cicim tersebut. Maka bawatenya Nabu tungku singkat cerita, duda Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendamping hudib kepada Nabi Allah Adam, yaitu nek inang getanyong Siti Hawa. Di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala menciptakan si bak kaya, yang mana boh kaya daripada bak kaya tersebut Allah Subhanahu wa taala sangat melarang kepada Nabi Allah Adam dan Siti Hawa untuk mendekati boh kayanya. Sehingga menyatakan dalam kitab beda-beda ulama yang pegah, namun yang lumrah ulama pegah boh kayanya adalah boh khuldi. Tiap ta'ah, tiap ketika sabi-sabi le syaitan laknatillah, le iblis laknatillah diarayu Nabi Allah Adam. Ya pegah bahawa Nabi Allah Adam, wahai Adam, tak payuh ligata Adam boh kayanyo lezat had Adam. Boh kayanyo Adam dengan ligata tak payuh kata kekai di dalam syurga. Walau menen rayuan daripada iblis le Nabi Allah Adam, gopnya hana terasa tergiur untuk payuh bokul di tersebut. Akan tetapi oleh iblis laknatillah juga hana tinggal diam. Maka li iblis dia rayu Siti Hawa untuk payuh bahkuldinya. Bakwate dirayu li iblis terhadap Siti Hawa, bakwatenya Siti Hawa pun katerasa tergeyur, maka li Siti Hawa dipayuhlah bahkuldi. Bakwate kan dipayuh bahkuldi oleh Siti Hawa, maka pun Siti Hawa nerayu kepada Nabi Allah Adam juga untuk payuh bakuldi. Karena kedua-duanya haruh nepayuh boh yang nelarang li Allah Subhanahu wa taala, maka murka Allah terhadap Nabi Allah Adam dan Siti Hawa dan nyanjid ke hikmah kepada na getanya uronyo. Sehingga Nabi Allah Adam keputren kena udunya li Allah di sabuh daerah di Nanggro Hindi, dan Siti Hawa keputren kena udunya li Allah di sabuh daerah di Jeddah. Antara Nanggro Hindia dengan Nanggro Jeddahnya jauh dah. Jadi kalau mbak Google lebih dari 2 kilometer. Sehingga kedua-duanya trip tat-tat ana merumpa. Nabi Allah Adam nezeta Siti Hawa nezeta Nabi Allah Adam, trip tat-tat ana merumpa dua. Maka singkat cerita, dodo Allah Subhanahu wa taala keperumpak kembali urunyan dua. Bakwatenya perumpak kembali urunyan dua oleh Allah. Bakwatenya Nabi Allah Adam Nabi keturunan Pak Siti Hawa. 20 drawana Nabi Allah Adam Pak Siti Hawa dengan 20 ge melahirkan di Siti Hawa. Kemana tapi-tapi. 20 ge melahirkan di Siti Hawa 40 drawana. Sehingga nibaw syuruh oleh Nabi Allah Adam nakumpulkan bandum anak-anak Nabi Allah Adam. Dan wasiat oleh Nabi Allah Adam 5 buah wasiat, yang 5 buah wasiatnya niu wasiat oleh Nabi Allah Adam ba anak-anak Nabi Allah Adam, dan niu wasiat kepada bandum seluruh zuriat Nabi Allah Adam, termasuk getanyo yang hadir di subuh yang mulianya. Yang wasiat tersebut diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Syekh Imam Nasri bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkandi pada halaman 126 punya kitabnya cetakan DKI. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama wasiat Nabi Allah Adam yang wasiat kepada anak-anak Nabi Allah Adam. Dan wasiatnya diwasiat Nabi Allah Adam kepada seluruh zuriat-zuriat Nabi Allah Adam adalah qul li auladika la tatma'innu bid dunya fa inni atma'nantu bil jannatil baqiyati fa innallaha lam yardani
wa akhrijani minha. Wahai anak lon Ban Bandung, lon wasiat kepada kata Ban Bandung dan tawasiat siat wasiat lonyo kepada Ban Bandung zuriat-zuriat kata. La tatma'innu bid dunya. Jangan kau tamak terhadap dunia. Bek kata loba tat-tat hudip dalam dunia. Bek kata watedam hudip dalam dunia seolah-olahan mati-mati li. Bek li kata wate taharikat tua ke ibadat. Bek li kata wate tajak ublang tua sembayang luhu, tua sembayang asar, bahkan mugrib-mugrib mana. Bek li kata wate tamekat hana sembayang luhu, hana sembayang asar, hana sembayang mugrib, bahkan insya subuh hana. La tatma'innu bid dunya. Bek kata loba tat-tat hudip dalam dunia. Bek dah fikir hudip dalam dunianya hudip yang kekal. Bek dah fikir hudip dalam dunianya hudip yang habis-habis. Pakan len wasit kepada kata Ban Bandung lagi kan. Fa inni atma'nantu bil jannatil baqiyati. Karena bahwa sesungguhnya lun loba, lun tat-tat, lun galak, lun tat-tat hudip dalam syurga berkekal. Fa innallaha lam yardani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hana ridha kepada lun. Wa akhrijani minha, dan neputubit lun daripada syurga yang dipegah oleh Nabi Allah. Hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang diwasiat oleh Nabi Allah Adam. Karena waktu singkat dah sampaikan tingkat-tingkat mantan. Dan wasiat yang kedua yang diwasiat oleh Nabi Allah Adam, la ta'malu bihawa nisaikum. Wahai anak alun Ban Bandung dan wasit kepada kata Ban Bandung, la ta'malu bihawa nisaikum. Bek mudah-mudah li kata tapatih yang nalam nafsu perumoh kata. Bek mudah-mudah li kata tapatih pumanteng yang diajak li perumoh kata. Tak kalon-kalon dile. Tak timang-timang dile. Takalon kadang-kadang yang diuli purmo katanya jid kepada kecelakaan terhadap kata hudip dalam dunia lebih-lebih watai menghadap Allah. Urang inang abu mah cakap. Nafsu yang gemiliki le urinang di kurungbo. Sedangkan nafsu yang dah miliki le kadang sabo. Maka urinang katanya watai geduk bak trah rumo. Watai gejak bak jalan gopnyan kan kekalan mantang ada jalan. Kekalan datang kehidupan gop, kekalan gop pu Honda yang di. Watai geduk di ke rumah kekalan li rumah katanya, kekalan gop pu motor yang kaya pakai. Li rumah katanya watai gejak ngan kekalan li ngan gop nyan pu bajai pu merek bajai pakai. Rumah katanya watai geduk ngan kekalan pu tilap yang pakai lingan ke pu potah pu merek dah yang pakai lingan. Nafsu rinang di kurumbuh nafsu. Sehingga kadang-kadang leurinang katanya wate geduk badah rumah hukalan gop kai pakai kai Honda yang baru ku pegah ba dengan lako. Hai abang kan belum tabu Honda lagi kaknyan belum. Kaknyan kan lagi drone aja kerja. Drone ne kerja ne mengajar bahasa gula. Gopnyan ge mengajar siapa ngan drone aja. Drone ne kerja bak kedai kelontong. Gopnyan kan bak kelontong aja kerja. Kan belum tabu Honda. Getanya umi abu tanah pegah tanah belau Honda yang baru, Honda yang katuha yang kaboco hanang ada tempe. Gop kai belau kolkas sampai rumah. Tak pegah lagi dengan buat lakod. Ayah bang kana belau tabah kolkas. Dari uro tiga kana bete. Kana ia dingin lang kolkas. Getanya tanah pegah tanah belau kolkas lagi gop belau trip tiga cat uro timang hawa tuh bete hanang ada belau. Sedangkan indah tukutnya kali pun hanjaman. Konsep supaya hudip berbahagia, jak berlaku linggang, pinggang berlaku ija, mengui berlaku tubuh, pajuh berlaku atra. Tanah pegah perumuh, tanah pegah suami katanya kena blow yang gak kadang-kadang megerau gedan. Sehingga kalau seandainya katanya urinang tapi kata terayu lako untuk blow yang kan yang hanik gesangkupi oleh suami katanya. Maka terjadilah yang hal-hal yang hana inginkan katanya. Orangnya kan ada dengan orangnya dengan mahai tawid. Urang lepo tawid watai gejak ulampo tawid watai kalan cik balikoh mendaligok.
Uronyo tengah mahai coklat. Urang wate gejak ulampu coklat kena pok coklat balik pot mendalegok. Watenyan mahai pinang ruwa. Urang wate gejak ulampu ya pilih pinang balik pilih mendalegok. Maka terjadilah hal-hal yang hana tak inginkan li kitanya. Tajak ba masjid payah tamir tilap tuwalu dan mi tilap cepi hadiyat mi gadah tilap. Dan mi tilap royal gadah tilap tuwalu payah tajak masjid. Kenapa itu terjadi? Karena kadang-kadang katanya gaduh habis-habis dalake bak suami katanya yang hanggup, yang sanggup pilih suami katanya. Sehingga suami katanya gopnyan juga hana kepengen male dengan katanya urinang, maka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Insyaallah dengan katanya urinang habis-habis tak dukung suami katanya. Insyaallah suami katanya akan membawaki kepada kebaikan. Wasiat Nabi Allah Adam yang kedua, la ta'malu bihawani saikum. Bek mudah-mudah tapatih poyangna lam nafsu berumuh danyo. Pakan mana wasiat Nabi Allah Adam? Karena Nabi Allah Adam semasa alam syurga bawa te dirayu le iblis, Nabi Allah Adam hana kepengen baju bagoldi. Akan tetapi bawa tenyen oleh nerayu le Siti Hawa, maka Nabi Allah Adam karu nu baju bagoldi. Bawa te karu nu baju bagoldi, yang terjadi dari Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Nademah, menyesal yang terjadi dari hurunnya. Itu yang kedua. Dan yang kelima, yang nuwasid oleh Nabi Allah Adam kepada anak-anak Nabi Allah Adam adalah pumenteng yang tanak puput li katanya. Pumenteng yang tanak kerjakan li katanya. Ban-bandumnya tak perhatikan dile putra akibat. Karena ban-bandum bu katanya abu tungku umi. Ban-bandum bu katanya nyan ban-bandum na akibat. Gad tapubut gad balasan ba Allah. Bruk tapubut bruk balasan. Maka wasiat Nabi Allah Adam yang kelih, pemanteng yang tanak kendaki kerjakan lagi tanya tak perhatikan putra akibat. Uronyo letat-tat but yang tak bubut lagi tanya adalah kebiasaan menjatuhkan orang lain. Lebih-lebih uronyo bak media. Han ada fikir orang yang tamu hudip lagi tanya kan habis-habis. Yang kekal hudip lagi tanya adalah singa bak orang akhirat. Han ada fikir lagi tanya. Sedangkan pekerjaan yang terlakukan lagi tanya orangnya karap si kurung persen, buat yang terlakukan lagi tanya orangnya bak media adalah menjatuhkan orang lain. Dukna ada kalon orangnya bak media. Takalon poh-poh samalam, poh 12 waktu, urang di live bak TikTok, macam-macam yang dikerjakan. Urang di PE video bak FB, macam-macam yang di PE. Anda dipikir oleh orang yang terhadap kehidupan di dunianya adalah kehidupan yang sementara. Padahal wasiat Nabi Allah Adam, pemanteng yang tanak puput lagi tanya tak perhatikan putra balasan dengan Allah. Nyan yang kelih. Pakan mana wasiat Nabi Allah Adam? Karena Nabi Allah Adam bawa nerayu oleh Siti Hawa untuk pajabau khuldi, Nabi Allah Adam hanat Nabi ke putra akibat. Putra balasan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa tebaja bakhuldi. Sehingga penyesalan yang terjadi dari Nabi Allah Adam, maka nawasid oleh Nabi Allah Adam hayanik lun. Pemanteng yang tanak pubut ligata terperhatikan putra balasan ba Allah Subhanahu wa taala. Nyan yang kelih. Dan yang keempat, tingkat-tingkat. Dan yang keempat balasan dan yang keempat wasiat Nabi Allah Adam kepada anak-anak Nabi Allah Adam, pemanteng yang katrasa nyaman dalam pikiran. Pemanteng yang katrasa mangat dalam jiwa. Yang nyamannya, yang mangatnya, yang lezatnya, tapi pikir-pikir. Putra balasan ba Allah. Karena dalam dente yang nyaman dalam pikiran kita nyonya, gad balasan ba Allah. Dalam tente yang kanyaman, yang kamangat bak badan kita nyo, gad balasan ba Allah. Uronyo putra yang nyaman bak kita nyo. Takalon li kita nyo uronyo, urang yang mekat-mekat bak kafe, wate mugrib, cuma ketarik pintu, ketarik nyaring tagai. Urang yang mekat-mekat kedai, nyan urang lam kedai punuh mentang. Padahal semua yang mugrib wajib. Gepumati lampu, ketarik nyaring tagai, mugrib menan. Inca juga hana temaya.
Pajan di wawaknya, lihat semayang tubuh beribu. Mugrib bagadadanyo, isya bagadadanyo, subuh hina bagadadanyo, hana tumayang bagadadanyo. Pumantang yang katerasa nyaman dalam pikiran kita nyo. Waktu ada fikir-fikir bak mita teru bak mita peng lagi yang mangat dadak tapi na urang lam gede. Hana dalit urang lagi kita nyo. Hana ada dubiat bawa dia tu yang mangat tak mi dapat lagi yang urung cijak abak gara kita nyo. Yang kanyaman dalam pikiran kita nya. Tapi fikir-fikir putra balasan dengan Allah. Pakan menan wasiat Nabi Allah Adam yang kanyaman dalam pikiran kita nyo, yang kalesat dalam pikiran kita nyo, yang kamangat bak jiwa kita nyo. Biu pikir-pikir le Nabi Allah Adam karena Nabi Allah Adam bak waten derayu le Siti Hawa katerasa nyaman baju bakuldi. Tetapi Nabi Allah Adam hana ne pejiu yang kanyamannya. Maka umi yang mutua habu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemantang yang katerasa nyaman dalam pikiran kita yang katerasa lezat bak jiwa kita nyu, yang kamannya, yang kamangatnya, yang kanyamannya. Kalau seandainya nyan jiuh ketiyungan Allah, mari sama-sama tabejiuh. Kalau seandainya nyan makin tongan Allah, mari sama-sama lagi untuk tingkatkan ibadah terhadap Allah. Dan yang kelima yang terakhir yang diwasiat oleh Nabi Allah Adam, pemantang yang dan kerjakan lagi kita nyoban bandum benar musyawarah. Puronyo takalon dalam kitab-kitab nabab musyawarah. Ternyata itu merupakan wasiat Nabi Allah Adam. Wasiat Nabi Allah Adam yang kelima adalah apa saja pekerjaan yang ingin kita lakukan, apa saja perbuatan yang ingin kita kerjakan, semuanya harus ada musyawarah. Tanya tanda perkawinan walimatul uruj, benar musyawarah dengan keluarga dengan aparatur desa. Kalau seandainya hana tak musyawarah, kitanya menyesal. Dupna jami yang undang li kitanya hana tak musyawarah dengan aparat, sungguh wadidruk jami malai gempung. Pakan menan wasiat Nabi Allah Adam ban dumbut guna musyawarah karena Nabi Allah Adam bawaten nenek pajuh bakhuldi li Nabi Allah Adam hana musyawarah dengan malaikat-malaikat. Padahal malaikat hajan. Kalau seandainya oleh Nabi Allah Adam naruh nadanya yang malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, sungguh bakhuldi yang dirayu oleh Siti Hawa untuk pajuh li Nabi Allah Adam hana pajuh. Begitu pula katanya, kalau seandainya tak dahulukan musyawarah, sungguh katanya akan terjadi penyesalan bagi katanya. Umi yang mutuah tengku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, limang buah wasiatnya adalah merupakan wasiat Nabi Allah Adam. Sama-sama lagi kita kerjakan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ban bandum katanya, baik kita kerjakan limang buah wasiatnya, insya-Allah dengan kita lakukan lima buah wasiatnya, kita akan menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia dan bahagia pada menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tam doa ba Allah Subhanahu wa taala ban bandum kitanya yang telah berhadir pada subuh yang mulianya, dan ban bandum keluarga-keluarga kitanya, dan ban bandum muslimin dan muslimat ban bandum benabi taufik li Allah, benabi hidayah li Allah, dan benabi inayah li Allah Subhanahu wa taala. Tam doa ba Allah ban bandum kitanya bersabi-sabi di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Pantang yang salah dan silap daripada pembahasan Tuhan di sana keberatan kemah. Karena waktu yang sangat singkat, mungkin tak pegah tasyarih panjang lebar, cuma lu sampaikan matan-matan menteng. Insyaallah kalau mau panjang, waktu yang lebih panjang akan disampaikan lebih panjang lebar. Pantang yang salah dan silap daripada pembahasan Tuhan di sana keberatan kemah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.